Halo Jam Team, selamat datang kembali di DPI dan suatu akhir pekan yang begitu ceria dan menggembirakan bagi tim-tim besar di London. Dan hari ini sangat spesial, kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu penggemar dari Arsenal dan juga Real Madrid yang sudah hadir. Ini adalah tentunya pandit istimewa kita, Binder Singh yang ada di paling ujung. Welcome back. Thank you. Mr. Binder Singh. Ini khusus. Thank you. Arsenal lagi on fire sekarang di awal musim. Ada Gyökeres yang udah mampu mencetak 2 gol, Real Madrid yang juga firing all cylinders, dan yang paling tepat ada Binder Singh, dan di sebelahnya juga ada Aldi Bawazir. Ai. Arsenal juga nih. Dengan full senyum. Oh iya dong. Senyum. Kalau sebelah gua Kacamatanya udah putih sekarang ya. Merah lagi. Kalau sebelah gua ada Sabto Haryo yang merupakan penetralisir dari semua yang mungkin agak meletup, agak mungkin penuh dengan semangat dan menggelora. Kalau Haryo bisa menenangkan situasi dan selalu dengan insight-insight yang sangat menarik. Selamat datang tentunya di DPI. Kita kan baru nih dan kita punya satu episode yang istimewa dan kita akan bahas tentang tim London yang luar biasa untuk memulai persaingan Premier League, dan bagaimana Arsenal, kemudian Chelsea, Tottenham Hotspur juga tampil begitu gemilang. Sabtu mungkin untuk memulai. Ya. Ketika kemarin kita ngomongin tim-tim yang bagus ya di awal game week 1, kayaknya sedikit alpa kita nggak nyebut Spurs gitu. Padahal mereka sebetulnya tampil gemilang juga ya dari week pertama. Mereka menang dengan cukup meyakinkan, salah satu diwarnai oleh gol spektakuler dari Richarlison ya. Di pertandingan kemarin ya ini nunjukin apa yang mereka bisa lakukan di pertemuan sebelumnya. Ya. Mereka bisa nullify Manchester City, dan kali ini mereka datang dengan game plan yang cukup baik ya dari Thomas Frank. Ketika preview kan kita sempat bilang ya, walaupun yang yakin menang kayaknya cuma Rizal ya. Rizal yakin bahwa Spurs bisa menang, dan ternyata mereka memang bisa menang. Kita menyebut game plan dari Thomas Frank ya. Ini pelatih yang tahu betul gimana how they attack dan how they defend dengan begitu rapi ya. Kalau kita kan bicara sebelumnya mungkin Ange Postecoglou, dia tahu bagaimana untuk menyerang dan betul-betul menyerang dengan mematikan, tapi dia tidak terlalu master dalam sisi bertahan gitu. Tapi kemarin Spurs bisa melakukan kedua-duanya dengan begitu baik ya, sehingga apa yang coba dilakukan oleh City sama sekali nggak bisa tembus. Ketika sudah bisa tembus, lini belakang mereka juga tampil begitu fantastis ya. Mickey van de Ven dengan sliding tackle-nya yang luar biasa, ini bisa mementahkan bola dari Foden. Lalu Vicario juga tampil luar biasa, sehingga apa yang mereka tunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang setidaknya di awal musim ini bisa ikut melaju ya di jalur juara. Dan Binder, kalau lo lihat apa yang terjadi dengan Tottenham, apa yang mereka perlihatkan, agak kaget loh dengan bagaimana cepatnya Thomas Frank bisa melakukan sistem yang sangat balance dan membuat Tottenham sekarang menjadi tim yang untuk sementara tampil luar biasa. Apakah lo terkejut atau lo sudah expect nih Thomas Frank akan memberikan satu perubahan yang signifikan dan sangat positif untuk Tottenham? Kalau Spurs kan biasanya memang begini. Awalnya Kalau ada pelatih baru. Biasa setahu gua biasa begini. Sama Mourinho juga begitu, sebelumnya siapa Ange Postecoglou juga begini. Ya kan, tapi kita nggak tahu nanti di jangka panjangnya seperti apa. Tapi kalau gue lihat lawan City bukan Spurs yang bagus, tapi City-nya aja yang goblok. Iya, kalau gue lihat. Bukan Kenapa lo bilang City-nya yang goblok? Apakah ini menjadi awal musim di mana Pep masih belum menemukan formula balance yang tepat untuk tim yang coba dia rebuild, dengan padahal signingnya udah fantastis kan? Sebetulnya enggak juga, karena lawan Wolves mereka main bagus. Perfect City, ya kan. Tapi lawan Spurs banyak kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itu dimanfaatkan oleh para pemain Spurs. Bahkan Spurs bermain totally defensive lawan City. Yang menurut gua gak ada yang istimewa sih. Yang istimewa itu Arsenal main jelek di MU tapi menang. Bener kan? Terus itu istimewa. di back sama di pertandingan kedua ya? Iya, tapi kalau Spurs menang seperti itu gua pikir gak ada bagusnya ya. Bukannya gua karena gak suka Spurs. Ya kan, gua fan Arsenal tapi gua gak benci Spurs. Justru Spurs harus bagus biar Arsenal semakin semangat nih para pemainnya, kan nggak mau kalah dari tetangga mereka. Tapi kalau gue ngelihat gak ada yang bagus dari Spurs. Oke, mereka bisa menang, tapi City-nya memang jelek, memang goblok ya itu para pemain City-nya. Nothing work for them in that match. Dan ada memang hal-hal yang terjadi di suatu pertandingan seperti itu bagi sebuah tim, dan bagi Pep dia kalah, mungkin dia menyesal, tapi masih panjang ini.
Ini musim masih panjang. Jangan kaget nanti MU sama Spurs di bawah lagi 15-16 lagi. MU aja masih di bawah kan? Exactly. Kalau lo lihat dengan Man City, dengan masuknya pemain-pemain baru, masih ada masalah-masalah yang berulang seperti di musim lalu. Ya. Ini juga bukti bahwa kalau lo menang lawan Wolves, lo bukan world beater gitu kan. Bahwa City masih memerlukan proses yang panjang untuk bisa menjadi City yang kita tahu begitu dominan sebelum Liverpool menjadi juara. Itu yang gue bilang, karena lawannya Wolf. Cuman begitu gue bilang itu kan, ya kalau lawannya jelek tapi lo gak bisa menang kan percuma juga. Ini gue bilang bahwa ini cuman Wolf yang emang tersakiti banget. Banyak pemain yang ada banyak perubahan di tim itu gitu. Dan ya tadi sebenarnya udah lo highlight dengan ini City seperti City yang musim lalu. City yang hampir doing nothing change. Apalagi begitu babak kedua nggak ada yang berubah dari City. Sementara Tottenham bermain dengan cukup santai, membiarkan City untuk pegang bola, lu memegang bola, pegang bolanya, kita yang ambil 3 poinnya. Dan buat gua ini contoh pelatih datang ke tim baru dituntut untuk ada instant impact dan dia berikan. Karena ada tim lain yang udah datang dari tengah musim lalu sampai sekarang bahkan katanya terancam dipecat. Masih nyari impact. Jadi buat gua Thomas Frank tadi juga udah jelasin sama Bung Binder kemarin juga sama Rizal bahwa ya tim pelatih baru di Tottenham hampir rata-rata bagus. Cuman yang gue suka di Thomas Frank adalah kalau lu perhatiin apa yang dia pengen di atas lapangan itu sangat basic. Sangat berbeda dengan rigid footballnya si Postecoglou. Ya. High risk football dari Postecoglou di mana lu lagi unggul, lu berani bermain setinggi itu sampai akhirnya kecolongan juga gara-gara lu defensive line sangat amat tinggi saat lu unggul pun. Sementara dengan yang dipengenin sama si Thomas Frank ini sangat simple basic football dan pemain tuh sangat mengerti. Dan nomor 2 di luar teknik dan juga di luar teknis, lu lihat mentalitas. Gimana seorang Richarlison, Kudus. Ya kalau Kudus emang rajin ya, Richarlison deh berani mundur ke belakang, work ethicnya luar biasa. Jadi gua nggak kaget kalau Tottenham musim ini akan bicara banyak sih, karena memang materi pemain mereka bagus. Lini belakang ini juga Jet Spence, Poro. Terus juga double pairing di center back, terus juga kiper Vicario. Man, ini tim bagus. Yang bikin mereka bisa gagal tahun ini adalah karena nama mereka Tottenham Hotspurs. Bagi Tottenham dengan satu pemain yang sepertinya memberikan perubahan signifikan. Bahkan kita lihat di Super Cup menghadapi Paris Saint-Germain, João Palhinha. Ini pemain yang memberikan rasa nyaman bagi para pemain lainnya. Dia mengcover begitu banyak area sehingga bisa melepas Sarr untuk bisa bermain di nomor 10, Richarlison bisa lebih relax untuk konsentrasi ke depan. Satu pemain dengan impact seperti ini luar biasa apa yang disajikan oleh João Palhinha. Iya, kalau kita berkaca ke laganya Spurs sebelum ini ya, mereka kan rely on Sarr sama Bissouma kan. Mereka harus butuh double pairing untuk bisa menyeimbangkan lini tengah. Lalu ketika salah satu dari mereka tidak bermain, harus ada tambahan di mana kadang-kadang Bergwijn yang bermain di situ. Harus ada tambahan pemain yang punya daya defensif juga selain daya ofensnya juga. Tapi mereka butuh lebih dari satu orang untuk bisa membuat lini tengah mereka stabil. Tapi dengan Palhinha yang kita sebut ya beberapa musim lalu, kalau ada gelandang bertahan yang layak untuk dibeli oleh klub besar, ya Palhinha sebetulnya salah satu nama yang dimunculkan ke permukaan gitu. Walaupun gak ada tim Inggris yang ngambil, yang akhirnya ke Bayern Munchen, tapi di sana nggak kepake juga. Sayangnya dia tidak bisa memperlihatkan apa yang biasa dia tunjukkan di Fulham gitu. Tapi balik lagi ke Inggris, ya dia bisa menunjukkan itu. Tadi Adiani bilang, Sarr jadi bisa lebih maju ke depan. Lalu pemain tengah mereka juga silih berganti bisa bantu ke lini serang mereka, terutama dalam sisi transisi. Ketika mereka sudah bisa mencoba untuk melakukan intercept, ada Palhinha melakukan intercept itu, bola ke depannya itu seperti apa cepat. Atau kita menganalogikan Gravenberch ya. Ketika di Liverpool kan dia bisa memutus serangan, tapi abis itu ke depannya seperti apa. Nah ini Palhinha bisa melakukan itu dengan daya jelajah yang lebih besar lagi dibanding Gravenberch ya. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Jadi ya ini yang membuat ketika tidak ada Maddison di situ, Homingson juga sudah tidak ada di situ, tapi mereka tetap bisa melakukan serangan-serangan yang sebetulnya terlihat simpel. Ketika si tim memegang serangan, kapan lo harus melakukan counter, kirim ke kanan, lalu ada umpan ke Brian Johnson dan akhirnya itu yang menjadi gol. Lalu ya gol keduanya harus bisa kita bilang sebuah kesalahan yang konyol dilakukan oleh Manchester City sampai mereka akhirnya kebobolan. Tapi secara overall yang Palhinha tuh bisa melakukan tugasnya sebagai pemain yang bisa membuat lini tengah mereka stabil. Dan kalau kita lihat City, mereka punya problem di penjaga gawang. Iya.
Ederson yang begitu luar biasa mendominasi ketika City ada di puncak. Yes. Kemudian kita lihat ada mulai keraguan dari Pep mungkin untuk terus menggunakan jasa dari Ederson. Dia juga di-link dengan Galatasaray. Ortega tidak menunjukkan performa yang mungkin diinginkan oleh Pep. Mereka coba untuk mencari penjaga gawang lain dan datanglah James Trafford yang merupakan mantan pemain muda dari City yang sempat melancong dulu ke Burnley dan kemudian dia kembali. Apakah ini tepat untuk langsung mempercayakan penjaga gawang muda seperti Trafford yang memang pandai untuk bermain dengan kaki dan bisa berkoneksi dengan para pemain lain, tapi masih belum mungkin di level elite dan oleh karenanya mereka mungkin menginginkan Donnarumma untuk segera datang juga nih. Ya itulah hebatnya Pep kan. Kalau dia melihat ada pemain yang nggak perform atau mungkin dia merasa mungkin attitude-nya nggak sesuai seperti Ederson yang menurut gue one of the best keeper, tapi dia berani juga menyingkirkan kiper seperti itu. Nah itu yang gue bingung tentang Ten Hag. Waktu Onananya lagi hancur, kenapa gak lu singkirin Onana? Kenapa Ronaldo yang lu singkirin? Kan gitu. Bukannya gue karena gue fan Ronaldo, nggak juga. Cuman kan ini keberanian dari Pep. Dia lihat seperti itu, makanya itu dia cadangin Ederson. Kita juga belum tahu dia pindah gak ke Galatasaray. Tapi dia mempercayai James ini sebuah keberanian menurut gue. Karena James ini kan ya kalau main di klub yang biasa mungkin beda, tapi ini kan Manchester City yang The Noisy Neighbors menjadi champion beberapa kali gitu, iya kan? Berani, tapi oke, James melakukan kesalahan yang tadi gue bilang juga City banyak kesalahan, jadi itu dimanfaatkan oleh para pemain Spurs. Tapi ini kehebatan dari Pep Guardiola yang tidak banyak pelatih punya gitu. Jadi gue keinget ke Fergie pada saat itu kan, siapa pemain yang menurut dia nih udah gak bisa perform, out. Kita buang dulu nih. Tapi dia cari pemain lain. Meskipun itu resiko besar. Dan feeling gue musim ini bakal banyak perubahan di City. Dan itu bagus. Karena dia tahu pemain-pemain yang menurut dia nanti akan menjadi masalah. Mungkin ya. Mungkin. Itu menurut dia akan menjadi masalah. Dilepas-lepas De Bruyne. Menurut gue De Bruyne masih bisa main sih. Di City. Grealish yang kebanyakan gocek-gocek aja. Tapi kemarin sensasional dia di debut Iya betul. untuk Everton ya. Tapi kalah ya. Menang. Oh menang. Yang stadium baru ya. Nah jadi itu menurut gua Pep hebatnya itu. Oke mungkin James salah dan jika Donnarumma masuk ya Donnarumma kan beda ya. Beda. Dengan Ederson atau beda profile, dengan James dia agak kaku ya kipernya. Tapi soal save ya bagus Donnarumma. Nah gua harapin ya mungkin Ten Hag yang sering di Leverkusen, gak tau lagi hancur juga Leverkusen. Kalah juga. Lagi hancur juga. Nah itu. Mereka main kemarin dengan gaya yang sama seperti di Manchester United. Kan bodoh kan? Jarak antar lini jauh ya. Itu namanya bodoh kan, itu namanya kegoblokan. Iya kan? Dan gue bingung pada saat itu fans MU yakin bahwa akan ada tsunami trofi di MU dengan Ten Hag. Iya kan katanya meroket tapi meroketnya ke bawah. Ini gue kaget banget. Jadi sekarang yang mencontoh Pep itu tahu siapa? Ruben Amorim. Nah, nothing change. Dia berani membuang pemain-pemain, tapi nanti kan kita bahas. Nanti kita bahas. Save for the Karena best. kayaknya masih ada yang belum berani dia buang, kaptennya sendiri, Bruno Fernandes. Oh iya. Nah Yang itu akan kita bicarakan. gua ada analoginya. Ada yang ngomong ke gua dari Inggris. Oke. Nah itu nanti kita Ntar save. kita. Tapi soal kiper menurut gua Pep berani, gak apa-apa. Kalau udah salah, gue yakin dia akan tetap kasih kesempatan. Karena Pep itu kan adalah pelatih yang percaya ya dengan pemain-pemain yang dia pilih dan banyak pemain yang dia develop. Tapi itu karena City banyak kesalahan aja lawan Spurs. Oke, kita akan hentikan dulu perbincangan tentang Tottenham yang begitu luar biasa dan juga City yang masih struggle untuk bisa kembali ke City yang kita kenal dan dominan seperti kala mereka menjadi kampiun berturut-turut di Premier League. Dan kita akan membaca saweran dulu nih yang sudah masuk ke kita dari Budi. Ritual kacamata biasa kan, biar kelihatan. Wah seru, ada Bung Binder. Ini tentunya juga kita semua senang banget Binder Singh. Tapi itu ada dong, sawerannya lu tambah harusnya. Aku cuma berapa itu? 25.000. Tambah dong, boy. Ayo lu. Gocap lah minimal. Ayo lu. Nolnya kurang. Nah itu kurang. berapa yang di atas? 40. Nah itu 40.000 nih dari Fadil. Welcome back Bung Binder. Welcome back Eze to Arsenal. Dapat trofi nggak? Dapat trofi Arsenal selamanya. Dapat trofi nggak dapat trofi, Ya, Arsenal nanti. selamanya Oh, gitu. Mas Aldi, lebih ikhlas MU atau Spurs yang menggila musim ini? Dari Denny. Lebih ikhlas MU atau Spurs yang menggila musim ini? MU, karena kalau MU-nya MU jelek bagus juga sama engagement tinggi juga. Jadi ya lebih memungkinkan Spurs yang menggila musim ini dibandingkan MU. Cuman ya gue harap kayaknya sih Spurs ya yang bagus. Biar Arsenal kalau nanti North London Derby ada tantangan gitu. Ya itu. Ya enggak? Betul. Kita kan menang di Old Trafford udah bisa. Next ada 100.000 dari
Hala Barca, malam bang, bahas remontada Wow, Barca cepet dong. lu ini. Iya. Bisa 1000. Pasti akan kita bahas itu. Iya. Satu Hala lagi. biasanya Madrid ya. Hah? Fisca ya? Barca. Mungkin dia suka dua-duanya kali. Fiskal Barca. Faril dengan 25.000. Malam Bung Binder, kalau Arteta musim ini nggak dapat gelar lagi, apa layak dipecat? Menarik. Dipecat feeling gua. Karena musim ini dia spendingnya terlalu besar dan pemain mana yang dia mau tuh dikasih. Ini gak selalu dikasih loh pelatih-pelatih di Inggris, tapi dia dikasih. Bahkan sampai terakhir Eze kan. Eze dapat, ada Madueke, ada Gyökeres. Ini udah tim yang mewah sekarang Arsenal. Kalau mereka gak juara, dan juaranya kalau menurut gua harusnya ini Premier League. Yang inti ya. Iya, kalau menurut gue Premier League, kalau FA Cup sudah pernah juara, Carabao menurut gue enggak, Champion berat, tapi Premier League seharusnya ini musimnya Arsenal dengan Liverpool. Gue membayangkan Arsenal Liverpool di atas dengan City. Oke. Dengan City, ya Spurs boleh lah ganggu-ganggu dan Chelsea. Ya boleh, gak apa-apa. Berikutnya ada dari, wah mati nih, tar dulu. Zanggo Jak, Oh, 100.000. ini wajar. Statement Kalau ini dan benar ini. analisa dari Bung Binder itu selalu objektif, kritis, dan Yeah, logis. thank you. Respectful. Walaupun gue fans Chelsea, no hate, no Iya. politics, only football. Yeah. Salam Triple B Mania. Nah ini waras dia. Iya. Maka itu dia juga kasih sawerannya besar. Waras. Tolong tambah-tambah, jangan 25. Gocap lah minimal. Oke, tadi kita sudah bahas bagaimana Tottenham yang luar biasa. Ada juga City yang masih coba mencari form terbaiknya. Ada sedikit pembahasan tentang United yang nanti akan kita lanjutkan.